Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabshiratan liulil albabi wal i'tibar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub, syafil ilali wa mufarrijil kurub, wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Kultum Ramadan MWC NU Kecamatan Purwodadi, rahimakumullah. Setiap kita umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci, sebagai pedoman hidup, sebagai dasar-dasar ideologi yang tentu kita semua faham bahwa di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pengertian Al-Quran yang secara sederhana kita pahami adalah daripada firman Allah dalam arti ayat-ayat Allah. Lantas, apakah kita selama ini sudah memahami bagaimana konsep membaca ayat-ayat Allah tersebut? Kalau kita telaah lebih mendalam dalam surat Al-Alaq, yang dimana sebagai firman pertama yang diberikan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Para mustami'in dan mustami'at rahimakumullah, kalimat atau kata Iqra dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq merupakan kata perintah atau dalam bahasa gramatika Arabnya adalah fi'il amar, yang artinya bacalah. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah Allah tidak menyebutkan secara spesifik diperintah untuk membaca apa. Dalam dunia ilmu pesantren, objek yang diperintah itu tidak disebutkan secara spesifik. Artinya maf'ul bihnya itu tidak disebutkan Iqra'ul Quran, Iqra'ul kitab, Iqra'ul majallat, atau dan lain sebagainya. Akan tetapi setelah kata Iqra' ada kata bismi rabbika, maka perintah ini adalah perintah membaca Al-Quran tentunya sebagai ayat-ayat Allah yang selalu kita baca insya Allah. Tetapi yang tidak kalah penting adalah kalau melihat pendahuluan tadi, para ulama ahli tafsir menyampaikan atau menjelaskan bahwa yang tidak kalah penting adalah membaca daripada ayat-ayat kauniyah, yakni konfirmasi daripada yang tertuang di dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah yang tersebar, yang berada di hamparan bumi, khususnya bumi Nusantara
negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu dalam artian sempit, dalam artian luas tentu seluruh dunia. Maka tidak heran di dalam Al-Quran banyak kata afala, afala dan afala. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala taf'alun, afala tatadzakkarun, afala tubsirun, dan lain sebagainya. Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak menggunakan akal? Apakah kamu tidak mengingat-ingat sejarah, misalnya afala tatadzakkarun? Ini mengkonfirmasi bahwa membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berserakan di muka bumi ini tidak kalah penting para mustami'in dan mustami'at. Sebagai bentuk bahwa ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran itu sudah jelas dan harus kita yakini, dikonfirmasi oleh bukti-bukti yang ada di alam ini. Bahkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 20, ayat 21, wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam bumi ini banyak sekali bukti daripada kebenaran, daripada kebesaran, daripada yang kami sampaikan tadi, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagi orang yang yakin, wa fil ardi ayatul lil mukinin, banyak sekali ayat-ayat Allah di dalam bumi ini, di permukaan bumi ini berserakan. Bagi orang-orang yang yakin, bahkan di dalam dirimu sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tidak melihat bagaimana oksigen dimasukkan, bagaimana karbon dioksida dikeluarkan, bagaimana sistem pencernaan didesain sedemikian rupa, yang tahu-taunya kita hanya makan nasi keluarnya begitu, yang tahu-taunya kita minum begini keluarnya begitu. Apakah kita mengetahui itu semua? Tentu tidak. Maka itulah salah satu dari banyak sekian daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya para mustami'in dan mustami'at, kalimat Iqra ini dilanjutkan dengan bismi rabbika. Ternyata membaca saja itu tidak cukup, maka harus melibatkan Rabb, Allah, harus melibatkan Tuhanmu. Maka setiap kegiatan membaca, baik membaca Al-Quran, baik membaca daripada ayat-ayat Allah di muka bumi ini, kita sudah selayaknya sebagai umat Islam atau dalam artian Muslim selalu berusaha dan tidak lupa melibatkan Allah dalam setiap aktivitas membaca dalam artian luas daripada menjalani kehidupan ini. Sehingga muncullah hasil membaca adalah hasilnya yang biasa kita ketahui sebagai intelektualitas, tetapi bismi rabbika hasilnya adalah keberkahan. Maka kalau dua daripada komponen Iqra dan bismi rabbika ini jalan, maka intelektualitas, keberkahan berjalan, akhirnya muncullah sebuah kebenaran, bukan lagi hanya kepintaran. Para hadirin mustami'in dan mustami'at rahimakumullah, mungkin kultum singkat ini semoga menjadi keberkahan, wasilah daripada Al-Fakir secara pribadi pada khususnya, dan mustami'in mustami'at dimanapun panjenengan semua berada pada umumnya. Semoga kita semua, ya Allah, diberikan selalu maunah, hidayah, taufik, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa faham membaca, yakni Al-Quran tentunya, dan yang tidak kalah penting membaca bukti kebenaran ayat-ayat Allah itu. Dan tentunya pasti ada seperti apa yang Al-Fakir sampaikan di dalam firman Allah surat Adz-Dzariyat tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sekian, semoga bermanfaat, barokah selamanya, barokah untuk kita semua
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.